jam hari ini. Wali Kota Lubuk Linggau Prana Putra Sohe dinyatakan positif terkonfirmasi COVID-19. Saat ini orang nomor 1 di Kota Lubuk Linggau tersebut sedang mendapatkan perawatan medis di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta. Wali Kota Lubuk Linggau Prana Putra Sohe dinyatakan positif terkonfirmasi COVID-19. Hal ini diketahui setelah dilakukan pengambilan sampel darah dan swab test saat mengalami panas tinggi sejak Sabtu, 15 Agustus kemarin. Saat ini, orang nomor 1 di Kota Lubuk Linggau tersebut menjalani perawatan di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta. Sejumlah foto yang tersebar menunjukkan saat Wali Kota Lubuk Linggau menuju Jakarta untuk menjalani perawatan medis Rabu 19 Agustus 2020 dengan menggunakan pesawat 6 air melalui Bandar Udara Silamfari. Prana Putra Sohe mendapat pengawalan dengan menggunakan pakaian hazmat lengkap. Wali Kota Lubuk Linggau tiba di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 7 malam dan langsung dibawa menggunakan ambulan menuju rumah sakit. Informasi ini pun dibenarkan langsung Kak Nanan, sapaan akrabnya, saat dihubungi melalui pesan WhatsApp. Dia meminta doa kepada seluruh masyarakat Lubuk Linggau untuk kesembuhannya. Dalam kesempatan itu, Wali Kota sempat mengirimkan video pembacaan doa yang dipimpin oleh Ustadz Abdul Somad. Himbauannya ya mereka harus tetap tenang, tapi ya tetap waspada lah ya. Dan yang paling utama itu harus dipahami bahwa dan diketahui ya bahwa corona itu ada ya, bisa kena siapa baik ya, termasuk wali kota, termasuk Pak Kapolres, termasuk Pak Dandim ya, dan yang lain-lain ya, bisa kena ketua DPR, kena yang sudah kena aku dengan Pak Ketua DPR kan. Nah sampai sekarang kami belum sembuh total. Kalau kemarin cukup mengkhawatirkan. Reporter dan juru kamera Frans Kurniawan, palfresh.com. Pemirsa, setelah sempat mengalami natrium dalam darah menurun, kondisi kesehatan Wali Kota Lubuk Linggau sudah menunjukkan peningkatan. Hal ini diungkapkan Yeti Oktarina di laman Facebook pribadinya. Dalam laman itu juga Rina meminta doa dari seluruh warga Lubuk Linggau untuk kesehatan suami tercinta. Haja Yeti Oktarina, istri Wali Kota Lubuk Linggau Haji Prana Putra Sohe, secara runut mengungkapkan kronologi suaminya terpapar COVID-19. Melalui akun Facebook Rina Prana, dia mengatakan suami tercintanya mulai Sabtu fajar lalu mengalami panas tinggi dan diberikan obat. Kemudian diputuskan untuk diambil sampel darah serta swab test untuk melengkapi pemeriksaan. Keesokan harinya, hasil swab test menunjukkan terkonfirmasi positif COVID-19. Setelah 3 hari menjalani perawatan medis di rumah sakit di Lubuk Linggau, kondisi natrium dalam darah orang nomor 1 di Kota Lubuk Linggau mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hingga akhirnya dibawa ke rumah sakit swasta di Jakarta untuk menjalani perawatan intensif. Saat ini, kondisi Nanan sudah mengalami peningkatan. Dia pun meminta doa dan ikhtiar dari seluruh masyarakat Kota Lubuk Linggau untuk kembali sehat sehingga bisa kembali melaksanakan pekerjaan. Salah seorang anggota keluarga yang lain pun mengungkapkan jika kondisi Nanan sudah stabil dan membaik. Bahkan, Nanan juga sudah bisa jalan pagi dan berjemur di rumah sakit. Dia pun mengucapkan terima kasih atas doa tulus masyarakat Kota Lubuk Linggau supaya Wali Kota cepat sembuh. Reporter dan juru kamera Frans Kurniawan, palfresh.com. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 yang dialami para pejabat daerah kembali menyita publik. Seperti status Kota Lubuk Linggau yang sebelumnya masuk zona oranye, kini kembali zona merah atau berisiko tinggi penularan COVID-19. Terbaru, Wali Kota Lubuk Linggau Prana Putra Sohe dinyatakan positif COVID-19. Penularan COVID-19 saat ini masih terus terjadi. Bahkan beberapa daerah yang awalnya berstatus oranye naik menjadi merah atau daerah berisiko tinggi penularan COVID-19. Informasi yang diperoleh melalui laman corona.sumselprof.go.id, Lubuk Linggau masuk dalam zona merah atau berisiko tinggi untuk penularan COVID-19. Hingga kemarin, jumlah kasus terkonfirmasi positif sebanyak 176 orang, dengan penambahan pasien sembuh ada 12 orang dan meninggal 3 orang. Data ini berbeda dengan yang dirilis resmi oleh gugus tugas Tim Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Lubuk Linggau melalui laman resmi Diskominfo Lubuk Linggau yang menyebutkan bahwa total jumlah kasus terkonfirmasi di Kota Lubuk Linggau sebanyak 190 orang dengan gejala ringan dan tanpa gejala.
Wali Kota Lubuk Linggau, Haji SN Pranaputra Sohe yang kini tengah dirawat secara intensif di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta karena terpapar COVID-19 berpesan kepada masyarakat supaya tetap pakai masker, jaga jarak, dan menerapkan protokol kesehatan. Orang nomor satu di Kota Lubuk Linggau ini juga meminta kepada masyarakat untuk paham dan sadar bahwa COVID-19 itu ada. Mari kita sepakati itu dulu karena Linggau mulai kemarin kalau tidak salah zonanya kembali ke zona merah. Reporter Frans Kurniawan, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Dalam menekan penularan COVID-19, tim khusus penanganan di Kota Lubuk Linggau semakin intens melaksanakan patroli. Kali ini tim sus yang terdiri dari berbagai instansi menyasar ke pusat perbelanjaan. Dalam patroli ini fokus pada kepatuhan warga dalam memakai masker. Tim khusus yang terdiri dari TNI, Polri, dan Pemkot Lubuk Linggau melaksanakan patroli untuk mensosialisasikan penggunaan masker. Dengan menggunakan TOA, petugas memberikan imbauan kepada masyarakat untuk menggunakan masker sebagai upaya pencegahan COVID-19. Fokus patroli kali ini di pusat kerumunan warga, salah satunya pusat perbelanjaan. Kapolres Lubuk Linggau, AKBP Mustafa mengatakan, peningkatan kegiatan patroli ini untuk menekan angka kriminalitas maupun warga yang terpapar COVID-19. Sampai dengan hari ini, tim sus yang terdiri dari Polres, Kodim, dan Pemkot terus melaksanakan himbauan kepada masyarakat Kota Lubuk Linggau berkaitan dengan protokol pencegahan penyebaran COVID-19. Metode yang kami gunakan dengan mendatangi toko, pasar, tempat-tempat keramaian, tempat wisata. Metode yang kita gunakan dengan menggunakan pengeras suara ataupun dengan memberikan himbauan langsung. Dalam kesempatan itu, pihaknya juga terus mengingatkan kepada warga untuk menggunakan masker selama beraktivitas di luar rumah. Pihaknya juga tak segan-segan memberikan sanksi sosial bagi warga yang melanggar. Kemudian ke depan ini sementara disiapkan oleh Pemkot berkaitan dengan sanksi bagi masyarakat yang tidak melaksanakan protokol tersebut, misalnya tidak menggunakan masker ataupun ada kegiatan hajatan juga tidak memenuhi standar protokol pencegahan COVID, mungkin akan kita berikan sanksi. Reporter dan juru kamera Frans Kurniawan, palpres.com. Masih tingginya kasus terkonfirmasi positif COVID-19, sudah selayaknya kita mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun minimal 20 detik, jaga jarak, hindari kontak langsung seperti bersalaman, dan jika kondisi badan tidak sehat, sebaiknya berdiam di rumah saja. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa saksikan program terbaru di Palpres Official Budak Lorong besok jam 7 malam. Saya Sri Devi, sampai jumpa. Assalamualaikum galo-galo. Apa kabar Budak Lorong? Aman? Lapang Kenalan dulu lo. Nama aku Agus. Tapi kawan-kawan galak manggil aku Akas. By the way, di Palpres Official YouTube channel kita bakal ada program baru. Namanya Budak Lorong. Nah, apa dia isinya? Kamu tonton dewek sampai habis. Jangan setengah-setengah nontonnya. Maka ngerti, tidak salah paham. Habis nonton jangan lupa, biasa cak channel lain, di like, tekan lonceng, kamu subscribe atau menpuji kita subrek. Nah, yang nak komen, payu diatui, itu lebih bagus. Jangan ribut, jangan belago. Ikuti terus channel YouTube kita, Palpres Official.